Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Saya Cindy Permadi. Dan saya Cynthia Rompas, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama dari Jakarta, saudara. Sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di kawasan DPR RI Jakarta. Aksi unjuk rasa berlangsung sejak siang hari dan masih berlangsung hingga saat ini. Ini adalah visual terkini saudara yang saat ini Anda saksikan merupakan aksi unjuk rasa di mana polisi masih melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa dari sejumlah elemen masyarakat. Massa yang menjadi tuntutan massa adalah salah satunya menolak tunjangan fantastis anggota DPR RI. Sempat terjadi kericuhan pada siang tadi, saudara, di mana aksi massa berupaya untuk masuk ke gedung DPR, namun berhasil diamankan. Saudara, massa yang menggelar unjuk rasa tolak tunjangan fantastis anggota DPR berlangsung ricuh. Massa bergerak ke gerbang Pancasila atau area belakang gedung DPR. Unjuk rasa dari sejumlah elemen masyarakat di DPR RI berlangsung ricuh sejak Senin siang. Aksi massa berujung ricuh setelah satu motor dibakar pengunjuk rasa. Salah satu yang menjadi tuntutan massa yakni soal tunjangan fantastis anggota DPR agar segera dibatalkan. Sebelumnya unjuk rasa tolak tunjangan DPR berlangsung di depan gedung DPR RI. Polisi menyemprotkan meriam air ke arah pengunjuk rasa. Massa yang berasal dari sejumlah elemen masyarakat menyuarakan kritik kepada parlemen khususnya soal tunjangan anggota DPR. Ini mereka digaji dengan tinggi, tapi kebijakan-kebijakan yang harusnya pro terhadap rakyat dia tidak lakukan. Namun mereka mempercepat RUU yang pro terhadap oligarki hadir menemui masa aksi. Karena kemarin statement daripada Bu Puan Maharani mengatakan silakan datang ke gedung DPR, pintu terbuka lebar untuk menyampaikan kritik dan saran. Maka hari ini kita konkretkan, kita yakinkan, kita datang di sini dibuka. Namun kita lihat bersama-sama kita dibenturkan dengan pihak kepolisian. Dampak unjuk rasa di depan DPR sempat menyebabkan arus lalu lintas di ruas tol dan di sekitar Jalan Gatot Subroto sempat ditutup. Sejumlah kendaraan diarahkan untuk memutar balik. Untuk mengamankan demo di DPR RI, polisi mengerahkan 1.200 personel. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari mengatakan
Diduga ada pihak lain yang memanfaatkan situasi demo di DPR. Di depan DPR dirusak, kemudian ada separator busway dirobohkan. Nah, ini diduga dilakukan oleh pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi, yang tentunya secara bertahap telah dilakukan upaya-upaya kepolisian oleh jajaran Polda Metro Jaya. Kami menurunkan setidaknya 1.250 personil. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mempersilahkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya kepada DPR RI. Menurut Dasko, pihaknya menghormati hak yang dimiliki masyarakat untuk berkumpul untuk menyatakan pendapat, asalkan dapat disampaikan secara tertib. Dasko bilang, apa yang disampaikan massa akan menjadi bahan introspeksi bagi DPR RI. Ya, pada dasarnya kan kita menghormati hak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, dan tentunya menyuarakan aspirasi kepada DPR RI kita akan terima dengan baik dan kita akan lakukan juga introspeksi ke dalam. Namun kami himbau kepada para yang masyarakat maupun adik-adik yang menunjukkan aspirasi ke DPR agar tertib dan melalui aturan yang berlaku. Kita menuju sekitaran DPR RI bersama jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Veriska Immanuel. Ada juga jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Gahniar Febrian. Kita ke Niko dulu. Niko, Anda posisinya ada di mana tepatnya dan situasi terkini seperti apa? Dan juga saudara, situasi terkini tepatnya di belakang gedung DPR, tepatnya di gerbang Pancasila atau di Jalan Gelora dari arah Tentara Pelajar menuju kawasan Senayan, Jakarta ini sudah terpantau kondusif. Ada beberapa mahasiswa tadi terdiri dari mahasiswa dari Universitas Indraprasta yang beberapa waktu lalu sudah menyampaikan aspirasinya dan saat ini mereka sudah kembali ke kampusnya masing-masing. Dan kalau misalnya terkait hari ini, pada sore hari ini kita masih melihat pemantauan yang bisa ditunjuk oleh juru kamera Kompas TV, Veriska Immanuel, yang saat ini situasi di belakang gedung DPR yang terbaru, Cindy dan juga saudara, polisi masih membuat barikade untuk mengamankan apabila nantinya ada masa-masa demonstran lagi yang ingin datang untuk menyampaikan aspirasinya di belakang gedung DPR. Dan situasi terkini berbeda dengan beberapa saat yang lalu. Kalau misalnya beberapa saat yang lalu di belakang gedung DPR atau tepatnya di depan gerbang Pancasila ini sempat terjadi kerusuhan dan massa sudah berhasil dipukul mundur oleh polisi, dan hingga saat ini terpantau situasi di Jalan Gelora yang saat ini masih ditutup untuk umum. Ini sudah terpantau kondusif dan tidak terlihat adanya kerusuhan yang terjadi. Berbeda dengan beberapa saat yang lalu di sini beberapa motor ini lalu ada aksi pelemparan batu dan juga pelontaran gas air mata oleh pihak kepolisian untuk buat situasi kembali kondusif beberapa saat lalu. Dan ada pun tuntutan dari elemen masyarakat, baik itu dari mahasiswa, dari ojek online, lalu ada partai buruh yang tadi sempat kita terpantau. Ini ada
demo menuntut pembubaran DPR, lalu ada menolak kenaikan gaji dan pemberian tunjangan rumah senilai 50 juta untuk DPR, lalu ada beberapa penolakan rancangan undang-undang seperti RUU TNI, RUU KUHP, dan hingga RUU penyiaran, dan juga penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan yang kita ketahui beberapa akhir ini menjadi perbincangan. Beberapa daerah ini menaikkan harga atau tarif pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Itu tadi yang menjadi highlight atau yang menjadi garis besar demo yang digelar oleh beberapa elemen masyarakat pada hari ini. Dan juga terkait dengan polisi, pengamanan ini dari pihak polisi atau pihak aparat keamanan juga telah mengerahkan sekitar 1.250 personel untuk mengamankan kawasan gedung DPR dan juga sekitarnya dari massa yang menyampaikan aspirasinya pada sore hari ini. Dan beberapa jalan juga dialihkan, Sidi dan juga saudara, terutama selain dari Jalan Gelora yang saat ini sudah kembali kondusif, namun ada Jalan Tentara Pelajar yang tadi sempat tersendat, lalu kemudian di daerah Selipi dan juga Ben Hill. Ini tentunya kita mengimbau masyarakat untuk menghindari jalan-jalan tersebut untuk sementara waktu karena aktivitas penyampaian dari aspirasi dari masyarakat ini masih terus berlangsung. Dan terkait dengan salah satu tuntutan yang menarik ini, Sidi dan juga saudara, adalah penambahan tunjangan perumahan dari anggota DPR RI yang mencapai 50 juta per bulan. Dan ini kata mahasiswa tadi yang sempat berorasi, ini menjadi ironi di tengah efisiensi anggaran. Lalu kita mengingat bahwa pendapatan dari atau gaji dari wakil rakyat sendiri ini sudah sangat besar dan sangat cukup, bahkan di atas rata-rata pendapatan masyarakat. Kita masih nantikan kalau misalnya dari wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang menyatakan meminta anggota DPR untuk menemui masa aksi untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang saat ini menyampaikan pendapatnya di depan gedung DPR untuk mendengarkan. Namun hingga saat ini kami masih belum melihat adanya anggota DPR RI yang menemui masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dari para demonstran pada hari ini. Cindy. Oke, kalau di titik Niko di gerbang Pancasila sudah mulai kondusif. Kalau Eril, Anda titiknya ada di mana spesifiknya, dan sudah adakah anggota DPR yang menemui massa di sana? Kondisinya sudah seperti apa? Di sini memang saat ini saya berada di dalam DPR RI, yang dimana sebelumnya juga dari Wakil Ketua DPR RI dari Sufmi Dasko mengatakan bahwa ia menghormati segala aspirasi ataupun berkumpul menyampaikan pendapat yang dilakukan oleh massa pada hari ini, namun ia menghimbau untuk tetap menjaga ketertiban untuk keselamatan dan kenyamanan baik dari masyarakat sekitar. Dan selain itu juga ia mengatakan bahwa dengan adanya aksi ataupun demo pada hari ini, yang dimana tuntutan tersebut tertuju pada utamanya adalah tunjangan DPR RI yang sebelumnya yang dikatakan ini cukup fantastis, yang dimana tertuju pada satu sorotan, yaitu adalah terkait dengan tunjangan rumah DPR RI yang dikatakan menyentuh hingga 50 juta rupiah untuk anggarannya. Dan dalam hal ini juga dikatakan dari Sufmi Dasko nantinya dari DPR RI akan melakukan introspeksi diri. Tentunya hal ini nantinya akan ia pelajari ke depannya terkait dengan introspeksi yang disampaikan dari tuntutan tersebut. Dan selain itu juga bahwa dikatakan bahwa nantinya dari DPR RI diminta untuk menemui dari perwakilan masyarakat untuk melakukan diskusi. Namun memang hingga saat ini masih belum dapat dipastikan apakah siapa yang akan menemui terkait dengan masa aksi pada hari ini. Cindy. Oke. Sufmi Dasko juga tadi bilang sudah mendelegasikan tugas menemui massa kepada anggota yang ada di sana. Artinya belum ada kepastian siapa yang akan ke sana ataupun juga apakah akan mengajak massa yang masuk ke dalam. Belum ada itu. Ya, sini memang hingga saat ini kami masih belum mengetahui terkait dengan siapa yang akan didelegasikan oleh Sufmi Dasko terkait dengan menemui massa. Namun memang dikatakan sebelumnya ia meminta kepada perwakilan DPR RI untuk menemui massa karena ini merupakan sebagai bentuk aspirasi yang diajukan kepada DPR RI terkait dengan beberapa tuntutan, yang salah satunya adalah tunjangan DPR RI yang cukup fantastis. Dan dalam hal ini juga ia menanggapi terkait menghormati seluruh aspirasi yang diberikan masyarakat pada hari ini. Namun tetap ia menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar ketika ingin mengajukan aspirasi atau menyampaikan pendapat kepada DPR RI. Cindy. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Gahniar. Sebelumnya juga ada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan Fariska Immanuel. Tetap berhati-hati rekan-rekan.
Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya evakuasi jenazah di sebuah indekos di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat oleh tim rescue pemadam kebakaran berlangsung dramatis. Warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu gelar aksi mengirim surat ke KPK terkait Bupati Sudewo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, evakuasi jenazah di sebuah indekos di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat oleh tim rescue pemadam kebakaran berlangsung dramatis. Evakuasi untuk mencapai lantai dasar terkendala kondisi lorong yang sempit dan anak tangga yang cukup curam. Evakuasi damkar Kemayoran. Petugas rescue dari Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi jasad seorang penghuni indekos di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pihak keluarga meminta bantuan petugas damkar lantaran kesulitan untuk mengevakuasi jenazah. Dengan menggunakan sebuah tandu, jenazah kemudian diikat agar tidak terjatuh saat proses evakuasi. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk mengevakuasi jenazah hingga ke lantai dasar. Petugas menandu jenazah hingga ke ambulans yang terparkir di jalan raya. Menurut pihak keluarga, korban meninggal dunia karena sakit yang dideritanya sejak lama. Evakuasi damkar. Kita juga bingung ngangkatnya juga. Karena berat badannya sampai berapa memang? Kata si damkar 100 lebih sih. Ada 100 sekitar berapa? 180? 120. Ini sakit ya Bu? Sakit lambung. Tadi ada berapa damkar Bu yang evakuasi? 5. Kita ke informasi lain. Warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu hari ini menggelar aksi dengan mendatangi kantor Pos Pati untuk mengirim surat ke KPK terkait Bupati Sudewo. Aksi digelar dengan berjalan kaki dari alun-alun Pati ke kantor Pos Pati dengan membawa surat yang dikirimkan melalui pos. Surat yang dikirimkan berisi desakan ke KPK untuk memproses Bupati Sudewo terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Dalam aksi ini, warga Pati juga menyampaikan kekecewaan mereka terhadap Bupati Sudewo. Selain mengirim surat ke KPK, warga juga menggelar aksi demonstrasi di alun-alun Pati, Jawa Tengah, Senin siang. Aksi digelar untuk mendesak KPK mengusut keterlibatan Bupati Sudewo dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. Menurut rencana, aksi ini akan berlanjut ke gedung KPK Jakarta pada September 2025. Pribadi sudah tidak mau dipimpin dengan Sudewo, Pak. Karena dia pemimpin otoriter, arogan, terus sombong, ya kan, terus dia koruptor. Itu, Pak. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang, KPK akan memeriksa Bupati Sudewo Rabu 27 Agustus 2025. Sudewo akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan Bupati Sudewo Jumat 22 Agustus 2025. Namun Sudewo tidak datang dengan alasan sudah memiliki kegiatan yang diagendakan. KPK melakukan pemanggilan terhadap saudara SDW untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara pembangunan proyek DJKA ya, terkait dengan jalur kereta khususnya di wilayah Jawa Tengah, khususnya di wilayah Solo begitu ya.
Dari pemanggilan kemarin yang bersangkutan mengajukan penjadwalan ulang karena yang bersangkutan sudah teragenda untuk kegiatan lainnya, dan informasi dari penyidik yang bersangkutan nanti bersedia untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Agustus. Sementara itu, Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah hari ini kembali menggelar rapat dengan agenda meminta keterangan ahli hukum tata negara. Ahli dimintai keterangan yakni pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Junaidi dari Universitas Semarang. Pakar hukum tata negara dimintai keterangan mengenai keabsahan pansus serta bagaimana proses pemakzulan seorang kepala daerah. Hal ini dianggap penting untuk memastikan pansus memiliki dasar hukum yang kuat untuk memproses pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Saudara, penuding ijazah palsu Jokowi Rismon Sianipar memberi respon keterangan Rektor UGM soal pernyataan tentang kelulusan Joko Widodo. Rismon mempertanyakan jawaban UGM yang tidak diimbangi dengan penyajian data yang jelas. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan kembali memanggil selebgram Lisa Mariana berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021-2023. Saudara, penuding ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar, kembali memenuhi panggilan lanjutan pemeriksaan sebagai saksi. Rismon mengaku tidak ada persiapan khusus jelang pemeriksaannya. Namun pada kesempatan ini, Rismon memberi respon keterangan Rektor UGM soal pernyataan tentang kelulusan Joko Widodo. Rismon mempertanyakan jawaban UGM yang tidak diimbangi dengan penyajian data yang jelas. Nanti saya mulai begitu. Munduran dikit, Bang Ben. Munduran dikit. Mana, Bu? Kawan-kawan nih, startnya apa? Makasih, Bang. Ini punya siapa aja, Kak? Yang ada bulu. Bisa dijelaskan tidak nilai-nilai mata kuliah dasar umum, statistik, fisika, matematika yang bernilai D, ya, yang seharusnya itu tidak boleh untuk mencapai kelulusan di UGM. Jadi proses-proses akademik atau proses-proses pembelajaran yang dilalui oleh Joko Widodo itu justru menguatkan analisa kami dan justru mementahkan argumentasi dari Profesor Ova Emilia. Anda bertanggung jawab terhadap sejarah Republik Indonesia ini, ya, terkait dengan ijazah yang dipakai oleh Joko Widodo sebagai calon presiden 2014 dan 2019. 22 Agustus 2025, Rektorat Universitas Gadjah Mada akhirnya buka suara menjawab berbagai tudingan tentang keaslian ijazah Jokowi. UGM tegas menyatakan Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. UGM memiliki dokumen otentik proses pendidikan Jokowi di UGM, mulai dari tahap penerimaan mahasiswa baru, proses kuliah hingga wisuda. Bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Saudara, informasi terbaru dari pemeriksaan lanjutan Rismon Sianipar, penuding ijazah palsu Jokowi. Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, sudah ada Jihan Jufri dan juru kamera Yanuar Ruslim di Mapolda Metro Jaya. Jihan, apakah Rismon sudah selesai diperiksa dan keterangan apa saja yang disampaikan Rismon dalam pemeriksaan kali ini, Jihan?
Ya, Cynthia dan juga saudara, memang hingga saat ini Rismon belum keluar diperiksa tepatnya di Polda Metro Jaya. Yang ini berarti bahwa Rismon sudah diperiksa sekitar 6,5 jam sejak jam 10 pagi begitu ya. Dan memang selain Rismon sebagai terlapor, ini ada satu orang saksi lain yang diperiksa juga, yakni Nurdian Noviansyah. Nah, memang untuk agenda pemeriksaan pada hari ini tadi sempat diinformasikan bahwa akan mendalami terkait 11 video, yang mana 11 video ini masih terkait dengan tudingan ijazah palsu dari mantan Presiden Joko Widodo atau Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, ini merupakan pemeriksaan lanjutan sejak Jumat lalu atau minggu lalu. Ini ada 2 video yang sudah didalami oleh pihak kepolisian atau penyidik ke Rismon Sianipar, dan memang informasinya ini ditanyakan sekitar 49 pertanyaan. Ini kemudian yang menjadi pertanyaan lanjutan, akan ada berapa pertanyaan yang ditanyakan ke Rismon dan pertanyaan seperti apa yang kemudian ditanyakan terkait 11 video, atau kalau kita berbicara terkait 11 video dan sudah dilakukan pendalaman 2 video, ini artinya sisa 9 video lagi begitu ya yang akan atau yang maksud saya sedang didalami oleh pihak kepolisian. Dan memang tadi kami juga sempat bertemu dengan Roy Suryo. Ini Roy Suryo tiba di pukul 2.30 siang, yang mana tadi Roy menyampaikan secara langsung bahwa kedatangannya ke Polda Metro Jaya ini untuk memberikan support ataupun dukungan kepada Rismon sebagai sesama terlapor. Nah, memang tadi sebelum masuk pun Rismon sempat menyampaikan hal-hal, salah satunya ini mengkritisi dari Rektor UGM yakni Profesor Ova Emilia, yang mana ia sempat menyatakan bahwa ijazah dari Presiden ke-7 Joko Widodo ini dibilang bahwa ijazahnya ini asli, yang kemudian ini tadi dikritisi oleh Rismon secara langsung untuk kemudian membuktikan dari pihak UGM kepada publik keaslian dari ijazah yang dimaksud oleh Rektor UGM tersebut. Cynthia. Ya, Jihan, selain Rismon, lalu agenda lanjutan untuk penanganan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini apa lagi, Jihan? Apakah akan ada pihak-pihak lain yang diperiksa? Baik, kami akan perbaiki saluran komunikasi kami. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jihan Jufri melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Kita beralih ke informasi lain. Kebakaran melanda sebuah rumah di Ciracas, Jakarta Timur pada Senin siang. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kobaran api disertai asap tebal menghanguskan satu rumah di Gang Madrasah, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Kebakaran diduga berasal dari korsleting di salah satu ruangan rumah. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam setelah 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Alhamdulillah dengan cepatnya laporan dari masyarakat dan kita langsung merespon dengan tanggap, tidak sampai terjadi rambatan ke rumah-rumah sekitar. Memang potensinya sangat memungkinkan terjadi rambatan di pemukiman padat ini, namun kerjasama yang baik dengan masyarakat, laporan cepat dan tindakan yang cepat bisa membatasi atau sampai tidak terjadi rambatan ke bangunan-bangunan di sekitarnya. Informasi lain akan kami hadirkan selepas jeda di Kompas Petang. Di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
akan kembali memanggil selebgram Lisa Mariana berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021-2023. Masih di Kompas Petang, saudara, mahasiswa dan aliansi masyarakat di Palu menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sulawesi Tengah. Demonstrasi diwarnai kericuhan hingga aksi bakar ban. Setelah berjam-jam berorasi, massa memaksa masuk ke gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Massa juga melakukan aksi bakar ban di jalan depan kantor DPRD Sulawesi Tengah. Untuk membubarkan massa, polisi menyemprot water cannon. Dalam aksi ini, massa menyuarakan penolakan kenaikan tunjangan anggota DPR. Berita selanjutnya, saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan kembali memanggil selebgram Lisa Mariana berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021-2023. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan KPK telah berkomunikasi dan merencanakan pemanggilan Lisa Mariana lantaran penyidik KPK masih memerlukan keterangan Lisa Mariana untuk mengungkap aliran dana non-budgeter yang dikelola di Sekretaris Perusahaan BJB. Penyidik masih membutuhkan keterangan berikutnya dari saudari LM dan sudah dikomunikasikan dan direncanakan akan dilakukan pemanggilan kembali terhadap saudari LM untuk mendalami terkait dengan aliran-aliran uang dana non-budgeter yang dikelola di Korset BJB. Sebelumnya KPK telah memeriksa Lisa Mariana pada Jumat pekan lalu sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bank BJB. Usai diperiksa, Lisa Mariana mengaku ditanya soal aliran dana oleh penyidik KPK. Proyek pengadaan iklan Bank BJB tahun 2021 hingga 2023 diduga menyebabkan kerugian negara 222 miliar rupiah. Yang jelas sudah valid. Ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Berarti membenarkan adanya aliran dana tersebut? Ya kan buat anak saya. Berarti benar? Benar. Berapa banyak dan berapa jumlah? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Lebih lengkap soal pemanggilan Lisa Mariana untuk mengungkap aliran dana pada kasus dugaan korupsi Bank BJB, sudah bergabung Komisioner KPK periode tahun 2007 hingga 2011 M. Yasin. Pak Yasin, selamat petang. Selamat petang, Mbak Cindy. Pak Yasin, Lisa kan baru dipanggil berapa hari lalu, tapi udah dijadwalin diperiksa lagi. Sedalam apa informasi yang bisa diketahui oleh seorang saksi kalau dalam waktu berdekatan sampai harus diperiksa 2 kali? Ya. Dan bisa saja alasan kurang sehat sehingga untuk memaksimalkan pemeriksaan perlu dipanggil ulang. Kemudian untuk detail penerimaannya itu, dari frekuensinya dan jumlahnya itu kan perlu disebutkan secara teliti sambil berkoordinasi dengan pihak lain, khususnya adalah PPATK dan pihak-pihak lain yang mengetahui aliran dana itu ke istri resmi maupun istri yang statusnya tidak resmi seperti yang kasus yang dilakukan oleh RK ini ya terhadap Lisa Mariana kan status perkawinannya kan juga dinyatakan bukan status perkawinan resmi begitu. Jadi KPK melacaknya kemana-mana yang ada kemungkinan yaitu ada penempatan uang ataupun yang berupa layering maupun merupakan suatu bentuk
dari integrasi uang itu seakan-akan bahwa uang itu adalah uang resmi. Kalau itu nafkah biasa, ya bahwa itu statusnya memang anak dan itu tidak melebihi batas kewajaran, dan yang bersangkutan tahu bahwa itu dari sumber yang bukan sumber yang legal, maka itu kalau tahu ya maka dikenakan pidana pencucian uang atau TPPU, tindak pidana pencucian uang. Jadi ini sangat menarik nih kasus ini, kasus yaitu pengadaan iklan di BJB ini. Jadi ada diduga tindak pidana lain, yaitu tindak pidana TPPU, nanti berlapis dengan tindak pidana korupsi, karena KPK hanya berwenang untuk memproses hukum. Jadi kasus tindak pidana pencucian uang yang predikat crime-nya dari corruption atau suap atau ya markup pengadaan barang dan jasa, gitu Mbak Cindy. Nah, Pak Yasin, tapi bagaimana KPK akan bisa membuktikan kalau memang ada aliran dana yang diterima oleh saksi, dalam hal ini adalah Lisa, yang memang bersumbernya dari dana korupsi? Itu kan baru keterangan satu sisi. Nah, bagaimana bisa memverifikasi itu? Ya, ada teknis sendiri yaitu yang dilakukan oleh penyidik. Kan ada beberapa katakanlah itu informasi yang sifatnya adalah integrated information, itu KPK kan mengumpulkan dari berbagai macam sumber, yaitu dari informan, dari lembaga lain yang bekerja sama dengan KPK, misalnya melalui PPATK, yaitu yang tugasnya adalah menelisik alur dari uang atau follow the money. Itu nanti walaupun yang bersangkutan tidak paham, nah itu nanti juga akan bisa dipertimbangkan apakah pura-pura tidak paham bahwa itu hasil dari penyimpangan. Kalau diukur dari gaji suaminya misalnya, kalau itu statusnya suami, itu kan mesti tahu diberikan. Kalau berlebihan dan itu sifatnya rutin dan diduga juga mengetahui bahwa itu sumbernya bukan tidaknya dari gaji saja, nah itu bisa saja menjadikan suatu pertimbangan untuk bisa dan tidaknya ditetapkan sebagai tindak pidana pencucian uang. Nah, jadi tapi memang Pak Yasin, tapi kan ini Lisa sudah mau diperiksa 2 kali, tapi Pak RK-nya juga kan masih dinanti jadwalnya kapan. Nah, kenapa diperiksa Lisa terlebih dahulu? Apa memang keterangan itulah yang akan jadi pintu masuk untuk memeriksa RK, atau strategi apa sih sebenarnya yang lagi dijalankan KPK? Ya, strategi untuk memeriksa yang lain-lain dulu, kemudian yang fokusnya yaitu yang ada atau tidaknya keterlibatan RK itu kan hasil dari pemeriksaan orang-orang yang di dekat RK. Sama dengan misalnya proses pemeriksaan haji. Kenapa Pak Yakut kok dipanggil yang terakhir kali? Itu setelah banyak orang yang diperiksa. Atau istilah lain tuh makan bubur panas dari pinggir, kan begitu. Itu strategi dari penyidik atau penyelidik untuk bisa mengungkap kasus itu menjadi terang benderang bahwa ada pelaku pidananya dan kategori apa itu pidana yang dia lakukan. Apakah pidana korupsi atau pidana pencucian uang? Kalau pencucian uang itu jenis yang mana? Itu. Apakah placement atau layering atau integration, itu kan dari situ. Jadi penyidik KPK saya kira sudah berpengalaman dalam menangani kasus ini. Kasus dulu yang menyangkut PKS juga begitu. Jadi pihak lain yang orang yang kenalannya dari satu orang tersangka yang namanya Patonya kan juga dipanggil seperti ini. Oke, berarti dari orang-orang terdekatnya dulu. Tapi Pak Yasin, artinya seberapa urgent untuk Pak RK kemudian dipanggil juga dalam waktu dekat? Ya, justru fokusnya adalah RK itu. Fokusnya, tetapi harus dihimpun informasinya itu dari orang-orang yang ada koneksi atau hubungan dengan pihak-pihak yang sekarang sudah menjadi tersangka maupun pihak RK sebagai gubernur yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan, kan sebagai komisaris otomatis itu kalau gubernur itu dari Bank BJB itu. Jadi keterlibatan itu harus diruntut penelusurannya dari pihak-pihak lain dulu, sehingga setelah jelas maka baru dipanggil. Itu strategi dari salah satu penegak hukum, misalnya KPK seperti itu, yang saya juga tahu. Saya gabung di KPK itu 8 tahun ya, bukan hanya 2007, 2011, tapi juga dari awal berdirinya KPK ya, walaupun statusnya memang belum komisioner ya.
sebagai direktur saya di situ. Begitu Mbak Oke, Cindy. artinya merangkai keterangan dari orang-orang terdekat dulu. Nah, tapi kalau selain Betul. keterangan saksi dan orang-orang terdekat tadi, Pak Yasin, pintu masuk Ya. untuk menelusuri atau mengusut aliran dana bisa dari mana lagi sih? Dari berbagai sumber ya tuh ya, dari katakanlah ya di perbankan misalnya aja itu ada transfer yang mungkin tidak bisa dideteksi oleh PPATK. KPK punya kewenangan itu untuk mengusut LHKPN dan juga harta-harta yang mungkin juga diatasnamakan orang lain. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang namanya integration itu seakan-akan kegiatan usahanya itu adalah usaha yang misalnya investasi yang resmi, ada izin usahanya, dan itu katakanlah aktivitas yang sah gitu, aktivitas bisnis misalnya itu bisa aja ditetapkan di situ, sehingga penelusurannya itu harus dari berbagai aspek. Nah, kalau penyamaran itu kan juga dari layering itu disamarkan, diatasnamakan orang lain, orang yang pernah berhubungan, orang yang dekat, bahkan itu misalnya saja itu bisa satpamnya, bisa pramusajinya, atau yang lain-lain yang ada kaitannya dengan pihak yang akan dituju untuk diusut kasusnya itu. Jadi intinya kan menuju kepada Pak RK itu. Nah, Pak Yasin, tapi kan ini sudah berlangsung beberapa waktu. Penggeledahan sudah, meriksa saksi sudah, tapi ya tokoh dugaan kepala daerahnya masih belum dipanggil. Ini memang KPK lagi hati-hati atau ada kendala lain, tantangan lain yang sedang dihadapi oleh KPK? Dugaan saya untuk melengkapi bukti-bukti itu, barang bukti dan bukti-bukti lain, sehingga mengerucut kepada 2 alat bukti yang cukup untuk menuduh seseorang atau meningkatkan status hukum seseorang itu dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya menjadi tersangka itu harus hati-hati. Jadi komplit dulu baru dipanggil, kemudian dimintai keterangan. Padahal informasi-informasi yang lain sudah berlapis, buktinya dikumpulkan oleh KPK. Strategi KPK seperti itu, tidak gegabah dan hati-hati di dalam melaksanakan penegakan hukum. Jangan sampai menyederai orang yang tidak bersalah, kemudian buru-buru ditetapkan tersangka. Ya walaupun sekarang punya kewenangan untuk SP3 ya, tapi itu tidak dijadikan suatu fokus untuk sembrono ya. Jadi kehati-hatian itu tetap kita hargai. Strateginya seperti saja strategi yang dipakai oleh pimpinan KPK periode-periode sebelumnya, yaitu periode 1 sampai periode yang sekarang ini, itu memakai strategi yang seperti itu. Itu para penyelidik dan penyidiknya sudah punya kompetensi di bidang itu, Mbak Cindy. Jadi kita tunggu aja, ya mudah-mudahan segera kasus ini bisa terungkap siapa yang menjadi prime mover dari kasus ini. Oke. Baik, Komisioner KPK periode 2007 sampai 2011, Pak Yasin, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu ya Pak Yasin. Ya, sama-sama Mbak Cindy. Saudara, unjuk rasa di depan DPR RI berlangsung ricuh. Di sekitar akses DPR, polisi masih berjaga untuk mengamankan demo. Soal penanganan demo di DPR hari ini akan kita bahas selepas jeda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, sejak siang tadi massa dari sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa. Apa yang menjadi tuntutan massa? Salah satunya adalah menolak tunjangan fantastis anggota DPR RI. Dan ini adalah visual terkini saudara di wilayah yang tak jauh dari kawasan DPR. Di mana massa masih menyuarakan aspirasi mereka terkait protes tunjangan anggota DPR RI. Sejak siang tadi,
Dan untuk mengetahui informasi terkini, saudara, kita akan pantau langsung. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan. Jona, bisa Anda informasikan kepada kami, ini kawasan mana, Jona? Di mana massa dari elemen masyarakat ini masih berunjuk rasa? Ya, Sintia, posisi saya berada di Jalan Pejompongan, Bendungan Hilir. Jadi saya berdiri persis di depan Menara BNI. Jadi posisi saya ini sebenarnya adalah posisi tempat di mana massa berada. Jadi persis di belakang saya atau dari arah DPR ini adalah polisi yang akan mendorong massa. Nah, sedangkan di depan kita ini adalah massa yang akan didorong ke belakang. Nah, ini adalah sekarang dari pihak kepolisian. Ya, tadi sudah menembakkan gas air mata. Nah, sedangkan dari pihak massa ini sudah juga membalas dengan lemparan batu. Tadi juga ada petasan, tadi juga ada serpihan kaca, kerikil batu dan sebagainya. Jadi posisi kita ini persis berada di titik temu polisi yang melakukan penyerangan dan massa yang datang. Nah, kalau kita lihat tadi massa yang datang ini semakin banyak. Tadi saya mendengar massa itu tadi datang ada yang dari STM, ada juga datang dari anak-anak pelajar. Nah, inilah posisinya sekarang nih. Gas air mata terus ditembakkan. Dan di sebelah kiri saya ini petugas sudah mulai maju menembakkan gas air mata, dan ini mobil Barakuda sudah mulai masuk fungsi menekan massa mundur ke belakang. Kalau kita lihat tadi saya sudah ikut mereka, kurang lebih ada sekitar lebih dari 200, ditambah lagi dengan pasukan dari Kodam Jaya. Tadi saya melihat mereka dari Batalion 202 Mekanis Taji Malela, mereka datang, jadi mereka terus menekan khususnya para pendemo yang tadi saya lihat terus berdatangan. Jadi ini dari para pasukan, ya dari polisi, terus di belakangnya juga dari TNI, mereka terus menekan. Jadi tadi sempat berhenti lama di depan DPR kurang lebih sekitar 20 menit. Ketika mereka tadi sempat beristirahat jenak, akhirnya pasukan sudah mulai maju. Amunisi sudah diisi, amunisi gas air mata, jadi mereka sudah mulai melakukan penyerangan kembali. Nah, ini kalau kita lihat nih, mobil Barakuda sudah mulai maju, terus menekan mundur, sedangkan massa yang berani maju sesekali melemparkan batu. Inilah posisinya. Ya, inilah Barakuda terus menembakkan massa. Dan jadi di samping Barakuda ini adalah ekskavator yang dipasangi seperti tirai. Jadi ini untuk menghindari adanya batu yang terus melempar. Nah, inilah salah satunya adalah tugas yang terus menembakkan gas. Jadi kalau kita lihat terus dari polisi terus dan batalion, Jona, apakah Anda mendapatkan informasi apa yang sebenarnya membuat massa ini didesak mundur dari gedung DPR? Karena biasanya kita tahu bahwa izin mengaspirasikan suara itu berakhir pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Tapi saat ini waktu masih menunjukkan pukul hampir 17.00 waktu Indonesia Barat. Apakah izinnya ada yang bermasalah atau seperti apa, Jona, sebenarnya? Ya, Sinta, tadi saya sempat berbincang kepada salah satu perwira polisi yang tadi enggan disebutkan jabatannya apa. Mereka menilai ini adalah bukan bagian dari demo yang seharusnya terjadwal, seperti demo aliansi mahasiswa ataupun demo buruh. Jadi petugas menganalisa menilai mereka ini adalah aksi atau orang-orang yang sebenarnya ingin memanfaatkan momen ini untuk berbuat rusuh. Bisa dilihat ketika mereka mengorasikan dan ketika banyak sekali logistik mulai dari air dan sebagainya datang. Dan ditambah lagi dengan mereka yang seperti niat untuk melakukan aksi rusuh. Jadi itulah jadi penilaian, maka petugas terus melakukan penekanan hingga ada pengurangan massa. Sebenarnya tadi itu awal berada di depan dari gedung DPR, pindah ke pintu Pancasila Daka, dan sekarang sudah dipukul mundur khususnya di arah di Jalan Pejompongan BNI ini. Jadi saya persis berada di depan Menara BNI dan terus dipukul. Ini kemungkinan akan sampai ke arah Tanah Abang. Iya, Jona, memancing kericuhan yang seperti Anda sampaikan tadi, seperti apa misalnya, Jona, dan apa yang dilakukan oleh massa ini?
Untuk massa sendiri sebenarnya tadi mereka orasi seperti mereka menyuarakan terkait dengan menurut mereka DPR tidak penting dan mereka menilai tunjangan DPR ini sangat berlebihan, tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, dan mereka juga melihat apa yang dilakukan DPR setelah adanya kepemimpinan presiden baru, masyarakat tidak mendapatkan manfaat seperti pengangguran dan juga seperti ekonomi yang mulai semakin mahal. Itulah yang tadi yang saya lihat dan saya rasakan ketika ngobrol dengan para pendemo. Namun kalau kita lihat aksi para pendemo ini atau para massa ini banyak yang menilai mereka tidak terjadwal atau mereka tidak mendaftarkan diri seperti selayaknya mereka layaknya berdemonstrasi. Itu sebabnya mengapa polisi akhirnya menekan mundur dikarenakan ini dianggap menimbulkan kekacauan atau keriuhan khususnya massa yang melaksanakan aksi demonstrasi di DPR ini. Ya, baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan. Kami mohon untuk tetap menjaga diri Anda, Jona. Terima kasih. Ya, dan saudara, untuk membahas aksi unjuk rasa yang berlangsung di kawasan DPR RI ini, kita akan membahasnya bersama Komisioner Kompolnas. Sudah ada Yusuf Warsim dan juga Ketua PBHI Julius Ibrani. Pak Yusuf, selamat sore. Pak Yusuf, apakah dari pihak Kompolnas sendiri menerima laporan apa yang menjadi penyebab utamanya ketika massa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan DPR belum waktunya habis sudah didesak untuk mundur? Iya, selamat sore Cynthia. Sejauh ini kami masih belum mendapatkan informasi dari Polda Metro Jaya, dari Polres Jakarta Pusat, apa sebenarnya. Hanya dalam pantauan Kompolnas berdasarkan informasi yang kita kumpulkan, yang sejak 1 hari ini adanya kegiatan unjuk rasa tersebut, ini apakah belum bisa kita simpulkan ini apakah kegiatan unjuk rasa. Ini kalau unjuk rasa, rezimnya bukan rezim perizinan, perlu dikoreksi. Rezim Undang-Undang 98 itu pemberitahuan. Jadi memberitahukan. Apakah kegiatan unjuk rasa ini diberitahukan tidak? Ini yang perlu kita pastikan. Yang kedua, apabila diberitahukan jumlah masanya berapa, tentu sejauh yang kita pantau selama ini di data-data di lapangan, apabila ada pemberitahuan kegiatan unjuk rasa, Polri tak luput memberikan pelayanan. Di dalamnya nanti baru disiapkan rencana pengamanan kegiatan unjuk rasa itu agar berlangsung tertib, aman, dan damai. Nah, di dalamnya ada perkiraan massa, termasuk ada perkiraan intelijen. Nah, ini yang perlu kami pastikan apakah kegiatan unjuk rasa hari ini di depan gedung DPR ini telah diberitahukan oleh penanggung jawabnya, massanya siapa, dari elemen mana dan berapa. Ini yang belum bisa kami dapat pastikan. Oke, sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini, kita simak bersama-sama pernyataan dari Kabid Humas Polda yang menyampaikan bahwa ada dugaan pihak yang menyusupi aksi unjuk rasa yang berlangsung Senin siang. Di depan DPR dirusak, kemudian ada separator busway dirobohkan. Nah, ini diduga dilakukan oleh pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi, yang tentunya secara bertahap telah dilakukan upaya-upaya kepolisian oleh jajaran Polda Metro Jaya. Kami menurunkan setidaknya 1.250 personil. Mas Julius, selaku Ketua PBHI, Anda sepakat dengan pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya jika memang ada dugaan pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan situasi aksi unjuk rasa? Ya, yang pasti itu mungkin pertanyaan situasional dan itu ada di belakang, gitu ya. Pertanyaan di depan yang belum terjawab, satu, ketika ada masa aksi menuntut hak soal kesetaraan dan segala macamnya itu ke depan DPR RI, pertanyaannya pendekatan penanganannya bagaimana dulu? Apakah telah dilakukan negosiasi? Apakah telah dibukakan pintu? Karena Ibu Puan sendiri mengatakan bahwa pintu DPR RI terbuka lebar untuk berdiskusi. Yang ketiga, apakah juga
Kalau sudah ditengarai akan ada provokasi, ada informasi intelijen, akan ada penunggangan segala macam, ada mitigasinya atau tidak. Nah, ini yang belum dijelaskan di depan, sehingga menurut kami kalau dia bicaranya sudah ketika kisruh, sudah ketika terjadi bentrokan dan segala macamnya, ini masyarakat berasumsi seolah-olah bentrokan ini betul-betul tanda kutip dikondisikan, betul-betul disituasikan, sehingga ada alasan untuk membubarkan masa yang sedang crowded di sana. Nah, ini yang harus dihati-hatikan dalam memberikan setiap pernyataan. Ingat, setiap gunjang-ganjing di DPR itu secara otomatis menimbulkan kemarahan rakyat dan pasti langsung turun ke jalan. Jadi ini bukan 1-2 peristiwa. Harusnya responnya itu sudah tanda kutip template. Dia sudah tahu bagaimana cara meredamnya, bagaimana cara menegosiasinya dan segala macamnya. Nah, ini jadi yang Mas kita Julius, belum menurut dengar. Anda dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak siang tadi ada treatment yang berbeda seperti itu? Oh, jelas ada treatment yang berbeda gitu, karena tim kami di lapangan, kami belum melihat ada pendekatan-pendekatan demokratis, pendekatan-pendekatan yang justru diminta Ibu Puan. Kan kami buka pintu masuk, ayo kita diskusikan apa, itu belum kedengaran sama sekali. Tapi kami melihat tiba-tiba ada sekelompok orang lalu melakukan pembakaran, melakukan kerusakan dan segala macam. Jadi ada substansi inti yang hilang di situ, lalu fokus kepada masalah-masalah yang diungkapkan di lapangan. Nah, ini tidak akan menjawab persoalan. Ini akan terjadi terus-menerus dan tanpa ada mitigasi yang tepat, tanpa ada identifikasi yang jelas itu siapa dan bagaimana, masyarakat masih berasumsi bahwa itu dikondisikan, itu yang bahaya. Oke, Pak Yusuf, jika memang ini penanganannya, pendekatannya Anda dari Kompolnas, apakah ada catatan khusus ketika massa berunjuk rasa sejak siang tadi? Karena berdasarkan laporan di lapangan ini juga memang treatmentnya sudah berbeda sejak pagi tadi. Ada pagar DPR yang sudah dilumuri oli seperti itu. Iya, kan tadi saya sampaikan, namanya menyampaikan pendapat di muka umum itu hak konstitusional, apalagi DPR. Dipastikan DPR setiap hari namanya rumah rakyat, datang masyarakat menyampaikan aspirasinya. Dalam hal ini pasti karena di DPR sendiri ada PAM dari kepolisian juga yang setiap harinya memperkirakan hal-hal terkait dengan kegiatan unjuk rasa dipastikan tidak luput. Itu di DPR itu dipastikan tidak luput karena ada PAM kepolisian di situ. Nah, terkait dengan kegiatan unjuk rasa sendiri di dalam pola penanganannya sebenarnya secara normatif itu ada rencana pengamanan. Setiap ada kegiatan unjuk rasa yang itu diberitahukan, paling utama pasti ada rencana pengamanan. Ketika pun tidak diberitahukan, dipastikan ada informasi-informasi intelijen yang dapat mendeteksi, apalagi di DPR. Apalagi di DPR tidak mungkin tidak luput dari informasi intelijen. Oleh karena itu, di gedung DPR itu dipastikan rencana pengamanan yang sifatnya rutin untuk penanganan unjuk rasa itu sebenarnya sudah ada. Nah, rencana pengamanan itu sampai menimbulkan adanya seperti yang kita lihat di dalam rekaman-rekaman ini dimungkinkan, diasumsikan ini sudah masuk pola situasi antara kuning dan merah. Nah, merah itu sudah terjadi anarkisme itu, sehingga penggunaan kekuatan itu terbuka dilakukan. Nah, hanya perlu dipastikan bahwa kegiatan unjuk rasa yang di DPR pada saat ini, pola pengamanannya itu sudah seperti apa? Apakah pengutamaan negosiasi, pendekatan persuasi secara humanis itu telah dilakukan terlebih dahulu? Ini tentu dalam catatan-catatan kita sebagai pengawas, nanti kita akan klarifikasi. Yang kedua, bagaimana situasi yang itu masih mengedepankan pola dalmas, pengendalian massa, pengendalian massa tanpa senjata apapun, tidak ada itu. Nah, ini akan kita cek ke lapangan nanti bagaimana sesungguhnya yang terjadi di lapangan yang kemudian terjadinya yang seperti dalam gambar ini sudah yang menjadi kendala di sini Pak Yusuf dan Mas Julius adalah ketika aksi unjuk rasa belum ditemui oleh perwakilan dari DPR tapi sudah diminta untuk mundur. Kita masih akan membahasnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.
Dan saudara, kita masih di Kompas Petang, kita akan simak langsung. Ini adalah visual terkini saudara di kawasan Pejompongan, yang tepatnya di mana tadi petugas kepolisian memukul mundur ataupun mendesak massa yang untuk meninggalkan lokasi ataupun area DPR RI yang menjadi lokasi unjuk rasa. Dan saudara, jika tadi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sudah menyatakan bahwa pihaknya mempersilahkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya kepada DPR RI. Menurut Dasko, pihaknya menghormati hak yang dimiliki masyarakat untuk berkumpul, serta menyatakan pendapat asalkan dapat disampaikan secara tertib. Dasko bilang apa yang disampaikan massa akan menjadi bahan introspeksi bagi DPR RI. Ya, pada dasarnya kan kita menghormati hak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, dan tentunya menyuarakan aspirasi kepada DPR RI kita akan terima dengan baik dan kita akan lakukan juga introspeksi ke dalam. Namun kami himbau kepada para yang masyarakat maupun adik-adik yang menunjukkan aspirasi ke DPR agar tertib dan melalui aturan yang berlaku. Mas Julius, kita kembali dalam diskusi kita sore hari ini. Ketika masa pengunjuk rasa belum ditemui oleh perwakilan anggota DPR, tapi sudah didesak untuk meninggalkan kawasan ataupun area DPR. Apa yang Anda catat dalam hal ini? Apakah ada bentuk responsif dari DPR? Ya, itu yang tadi saya katakan. Jika tadi Bang Ade Ari belum menjelaskan bahwa apakah pintu untuk menyampaikan pendapat telah diakomodasi atau belum, apakah aspirasi telah diterima dan kemudian dibahas atau belum, tahu-tahu dihadapkan pada situasi ada bakar-bakaran, ada ini, lalu ada tim taktis untuk melakukan penindakan dengan senjata lengkap, maka masyarakat asumsinya itu memang sengaja dibubarkan, kondisi sengaja diciptakan lalu dibubarkan. Nah, ini yang tadi saya katakan diciptakan di awal. Maksud Anda dari pihak mana? Nah, ini yang harus dipertegas. Ketika tadi dikatakan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menunggangi tapi tidak bisa dijelaskan, maka yang tahu hanya pihak yang berwajib, maka yang tahu hanya pihak Polda Metro Jaya. Jadi mereka yang bertanggung jawab untuk menjelaskan itu akan seperti apa arahnya. Padahal tadi pintunya belum dibuka, padahal tadi prosesnya belum dilaksanakan. Ini kan tentu berbahaya asumsi itu jika berkembang liar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita dihadapkan pada situasi di mana program legislasi DPR ini selalu bermasalah terkait dengan ruang aspirasi. Di demo karena akomodasi tentang aspirasinya tidak ada, karena forumnya tidak ada, pintu tidak terbuka. Nah, hari ini, peristiwa ini justru menguatkan bahwa proses legislasi itu dianggap anti demokrasi. Karena ada orang mau memberikan aspirasi, keluhan, dan itu adalah hak konstitusional. Catat itu. Tahu-tahu dibubarkan tanpa alasan padahal prosesnya belum dimulai, negosiasinya belum ada, aspirasinya belum disampaikan. Kalau kita mau tanda kutip, kita lihat apakah jamnya membuat ada larangan untuk tetap berada di situ, itu tidak juga karena masih jam segini gitu ya. Dan tidak ada batasan jam kaitannya dengan menyampaikan pendapat asal dia tidak merusak, tidak melanggar hukum, tidak melanggar apapun ketentuan termasuk kejahatan. Nah, ini yang kami anggap bahwa ini ada satu tindakan yang merusak citra Polri, mengganggu demokrasi, dan itu bisa menjadi asumsi publik yang berkepanjangan. Begitu, Cynthia. Pak Yusuf, apakah Anda mencatat ada kesalahan SOP dalam penanganan Polri sendiri untuk mengamankan aksi unjuk rasa? Karena kalau tadi dari catatan kami, dari sejak siang sudah diminta untuk meninggalkan depan DPR RI. Ya, tentu Kompolnas sebagai pengawas fungsional dalam hal memantau dan menilai kinerja penanganan unjuk rasa pada hari ini di gedung DPR, tentu kami akan kumpulkan semua penjelasan dan informasi bagaimana rencana pengamanannya, bagaimana pelayanan sebelumnya diberikan di dalam menerima informasi adanya kegiatan unjuk rasa. Itu dulu yang akan kita lakukan. Hanya sejauh ini ya Mbak Cynthia, sejauh ini Polri sebenarnya kegiatan unjuk rasa, ini data-data kita di lapangan, diberitahukan atau tidak diberitahukan itu terus dilayani. Hanya yang menimbulkan masalah itu pada saat pengamanannya. Pada saat pengamanannya itu memang sering menimbulkan bentrok ketika
di dalam pengamanan di lapangan itu negosiasi persuasi yang itu tidak bisa tercapai, yang kemudian terlalu mengedepankan penegakan aturan yang itu mengesankan represif, itu pasti menimbulkan bentrok. Apakah seperti ini pengamanan kegiatan unjuk rasa di gedung DPR? Ini akan kita lihat lebih jauh, akan kami dalami, baru bisa kami simpulkan dan akan kami berikan penilaian dan kemudian memberikan saran-saran. Itu Mbak Cynthia. Hanya tentu sekali lagi kita berharap kegiatan unjuk rasa yang itu dilakukan pengamanan oleh kepolisian mengedepankan pola-pola yang humanis. Itu menjadi catatan kita terus-menerus. Yang kedua, hanya memang perlu dipastikan apakah ada kegiatan-kegiatan masyarakat di luar penyampaian aspirasi. Nah, kalau itu melakukan kerusakan, itu sudah di luar penyampaian aspirasi. Oleh karena itu tentu apabila ada pendekatan pengamanan terhadap yang melakukan kerusakan itu, ya memang kita tidak bisa menolak. Asalkan tidak ada sikap ataupun tindakan-tindakan yang anarkistis di lapangan, karena mau itu mahasiswa atau tidak mahasiswa, siapapun itu, rakyat adalah bisa bebas menyampaikan aspirasi. Terima kasih Pak Yusuf Warsim dan Mas Julius Ibrani sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan selepas jeda. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Saudara, evakuasi jenazah di sebuah indekos di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat oleh tim rescue pemadam kebakaran berlangsung dramatis. Evakuasi untuk mencapai lantai dasar terkendala kondisi lorong yang sempit dan anak tangga yang cukup curam. Damkar Kemayoran. Pak, pindah keluar Pak, geser Pak. Petugas rescue dari Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi jasad seorang penghuni indekos di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pihak keluarga meminta bantuan petugas damkar lantaran kesulitan untuk mengevakuasi jenazah dengan menggunakan sebuah tandu. Jenazah kemudian diikat agar tidak terjatuh saat proses evakuasi. Butuh 1 jam untuk mengevakuasi jenazah hingga ke lantai dasar. Petugas menandu jenazah hingga ke ambulans yang terparkir di jalan raya. Menurut keluarga, korban meninggal dunia karena sakit yang dideritanya sejak lama. Pak, pindah keluar Pak, geser Pak. Bang, tangan kanan. Coba bantu dulu. Lagi ambil. Geser. Kita juga bingung ngangkatnya juga. Karena berat badannya sampai berapa memang? Kata si Damkar 100 lebih sih. Ada 100 sekitar berapa? 180? 120. Ini sakit ya Bu? Sakit lambung. Tadi ada berapa damkar Bu yang evakuasi? 5. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan kembali memanggil selebgram Lisa Mariana berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021-2023. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK telah berkomunikasi dan merencanakan pemanggilan Lisa Mariana. Lantaran penyidik KPK masih memerlukan keterangan Lisa Mariana untuk mengungkap aliran dana non-budgeter yang dikelola di sekretaris perusahaan BJB. Penyidik masih membutuhkan keterangan berikutnya dari saudari LM dan sudah dikomunikasikan dan direncanakan akan dilakukan pemanggilan kembali terhadap saudari LM untuk mendalami terkait dengan aliran-aliran uang dana non-budgeter yang dikelola di Korset
PJP. Oke. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Saya Cynthia Rompas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.